Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Tetap sehat ya? Pertemuan kita kali ini membahas tentang memori. Kalau kemarin kita membahas tentang belajar, dan dalam fase belajar itu ada atensi dan juga ada perhatian, sehingga bisa memasukkan ke dalam kotak memori. Nah, maka dari itu kita kali ini akan banyak membahas tentang memori. Selamat menyimak slide-slide berikutnya, dan jangan lupa nanti di akhir kita akan sama-sama latihan untuk penguatan pemahaman tentang materi memori ini. Kita mulai ya. Dari beragam definisi tentang memori, secara garis besar memori itu adalah sebuah proses. Sebuah proses memberikan tanda-tanda tertentu, kemudian menyimpannya, ya, mengaturnya, mengelolanya, dan kemudian bisa mengeluarkan informasi tersebut. Nah, proses inilah yang dinamakan dengan memori. Proses-proses itu mencakup seperti yang tadi saya sampaikan berupa encoding. Encoding ini adalah proses mengubah informasi sensoris ke dalam bentuk yang memang bisa digunakan oleh memori. Jadi informasi sensoris ini kaitannya dengan sensasi persepsi, sehingga sensasi dan persepsi itu jangan sampai lupa, ya. Nah, dalam proses encoding ini, individu itu sudah jelas memperhatikan informasinya yang masuk melalui indera. Jadi tidak bisa terlewatkan, ya, segala hal yang diterima oleh indera itu kemudian di-encode, ya, diberikan kode-kode tertentu, kemudian nanti akan diterjemahkan oleh individu. Di sini atensi sudah jelas memainkan peran penting, ya, dalam mempersepsikan stimulus tersebut. Nah, karena otak itu memang tempatnya terbatas, maka stimulus tertentu yang diberikan atensi atau perhatian itulah yang kemudian disimpan. Jadi memorinya itu tidak terlalu banyak, ya, kapasitasnya. Nah, jadi kapasitas yang diingat hanya yang diberikan atensi saja atau perhatian saja. Nah, proses menyimpan dan mempertahankan informasi yang sudah diberikan kode tersebut dinamakan dengan proses storage. Jadi ini adalah sistem penyimpanan dalam memori. Kembali lagi seperti yang di awal sudah kita bahas, storage ini juga banyak sekali dengan kaitannya dengan situasi saraf-saraf otak, ya. Semakin banyak neuron yang dilatih untuk menyimpan informasi, maka storage-nya akan semakin besar dalam menyimpan memori atau menyimpan informasi tersebut. Proses berikutnya adalah retrieval. Jadi pada proses ini individu itu kemudian menemukan informasi dalam penyimpanan memori untuk kemudian dibawa ke dalam kesadaran, sehingga itu bisa diingat, gitu. Nah, jadi ketiga proses ini saling berkaitan. Jadi bagaimana mulai mengkode sesuatu, kemudian menyimpannya, dan kemudian menemukan informasi tersebut dalam penyimpanan dan bisa dibawa ke kesadaran. Kemudian itu bisa diingat, ya. Ada beberapa hal yang mempengaruhi proses encoding. Yang pertama jelas atensi, seperti yang tadi kita sudah sama-sama bahas, ya, bahwa atensi itu sangat menjadi kunci, ya, bagaimana informasi tersebut bisa menjadi memori, ya. Syarat utamanya yang adalah adanya atensi ini. Kemudian yang berikutnya adalah tingkat pemrosesan. Jadi dalam pemrosesan penangkapan suatu informasi secara kontinum dan itu menjadi semakin dalam, itu akan menjadikan memori itu semakin baik, ya. Dan yang berikutnya adalah elaborasi. Jadi elaborasi itu kedalaman dan keluasan dalam pemrosesan pada setiap
tingkat ingatan. Kalau misalnya sambil lalu saja ya sudah menjadi short term. Nanti kita akan sama-sama membahas itu. Jadi memori yang tidak akan bertahan lama. Kemudian imajinasi. Nah ini seringkali hal-hal encode ini menjadi salah satu cara bagaimana kita bisa membuat sesuatu itu mudah dan lama diingat. Contohnya saja imajinasi ini adalah penggunaan mind mapping ya, bagaimana kemudian membuat peta-peta dan itu sangat berwarna-warni. Nah itu memudahkan kita untuk mengingat. Ya, memudahkan kita untuk mengingat karena warna-warna itu akan memberikan kita atensi atau perhatian terhadap suatu informasi. Ada 3 sistem penyimpanan memori menurut Atkinson dan Shiffrin. Jadi ini seringkali dikatakan sebagai model Atkinson dan Shiffrin. Yang pertama adalah sensory memory, short term memory, dan long term memory. Nah, pada sensory memory ini ingatan itu hanya memang berdasarkan informasi kemudian yang ditangkap oleh sensori dan sudah itu saja yang diingat. Air ini panas gitu ya. Oh ya sudah itu panas. Tapi seandainya itu masuk ke dalam tahapan yang diperhatikan agak lama dan agak dalam, maka dia akan menjadi short term memory atau memori jangka pendek. Tapi kemudian bila itu dielaborasi dan kemudian atensinya dalam ada di situ, maka memori tersebut bisa menjadi memori jangka panjang. Nah, dalam memori jangka panjang ada beberapa bagian-bagiannya. Ada prosedural, deklaratif, semantik, dan juga episodik. Nah, nanti ini kita akan sistem penyimpanan memori. Yang pertama yang tadi sudah saya sampaikan adalah sensory memory. Pada sensory memory ini, memori yang dikeluarkan ya, itu sifatnya adalah sangat singkat. Jadi tidak ada hampir tidak bermakna ya, hampir tidak memiliki makna. Contohnya saja kilatan cahaya ya. Jadi ya sudah cuman lewat begitu saja. Jadi tidak memberikan makna tertentu. Tapi bila mana kemudian itu petir atau kilatan cahaya itu nyaris atau hampir saja terkena kita begitu ya. Ini saya punya pengalaman tentang ini. Waktu saya sedang jalan-jalan ke sebuah resto ya, tempat makan yang kebetulan itu gubuk-gubuk di tengah sawah dan itu hujan, posisinya hujan deras ya. Jadi kita sudah menunggu di sana, kemudian beberapa saatnya lagi itu hujan, tapi tiba-tiba ada kilat dan itu menyambar pohon kelapa, mungkin kurang lebih hanya 10 meter dari gubuk yang saya tempati. Nah itu sampai sekarang saya ingat banget bagaimana kita berteriak, warnanya orange dan kemudian cukup menggelegar ya, karena itu sangat memekakkan telinga karena memang pas hampir terasa itu sangat di samping gitu, karena hanya 10 meter aja. Nah, untung saja kita tidak ketimpa pohon kelapa itu gitu. Nah, ini sampai sekarang saya mengingatnya. Ini yang namanya long term memory. Tapi bila kita sambil lalu saja ada kilatan cahaya dan kita tidak memberikan makna apapun, itu yang namanya sensory memory. Nah, bentuk dari sensory memory ini ada yang iconic, ada yang echoic, dan juga ada yang corresponding. Jadi kalau yang iconic memang menyimpan informasi dari penglihatan, ya, sistem penglihatan. Kalau yang echoic berdasarkan pendengaran atau auditory, dan corresponding memory itu masing-masing indera lain. Ya, jadi ini berkaitan erat awalnya proses encoding ini dari atensi. Ya, dan sensory memory ini memang dari sensorinya. Berikutnya adalah short term memory. Jadi sering juga dikatakan sebagai working. Karena apa? Karena dalam short term memory ini informasi yang kita terima biasanya memang bermakna hanya tidak terlalu lama ya. Tidak terlalu lama. Lebih lama daripada sensory memory tapi masih sangat sedikit daripada long term memory. Jadi hanya rata-rata 15-30 detik saja yang kita simpan. Dan itu memang informasinya tidak
terlalu banyak, kurang lebih hanya sekitar 7 item. Jadi ternyata jangan-jangan memang benar juga, semakin banyak kita belajar, semakin banyak kita lupa, semakin memori kita semakin tidak ada dalam long term, karena mungkin atensi kita menjadi tidak kuat dalam satu informasi. Nanti coba menurut kalian itu bagaimana? Semakin banyak belajar, semakin banyak lupa. Ya, ini menarik sekali. Nah, short term memory ini biasanya tidak akan bertahan lama. Contoh yang paling sering kita lakukan adalah sistem kebut semalam dalam belajar. Sangat sedikit yang kita ingat pada akhirnya. Ini yang namanya short term memory. Tapi kalau kita latihan sedikit dan itu mulai sering, mulai kita telaten gitu ya, nah itu akan bisa masuk ke dalam long term memory. Pada long term memory, tempat informasinya ini cenderung permanen, ya, makanya dia juga cenderung lama, meskipun proses retrieval itu mungkin sulit sekali dilakukan. Apa ya? Kayaknya itu, nah ini yang namanya proses retrieval yang memerlukan kemampuan untuk mengingat lagi gitu. Nah ini yang dinamakan long term memory. Tapi artinya long term memory ini adalah penyimpanan informasinya itu memang cenderung permanen, masih bisa diingat oleh proses pemanggilan informasi itu. Nah, dalam long term memory ini ada bentuk prosedural, jadi memori untuk kecakapan dan kebiasaan dalam melakukan sesuatu ya. Kemudian ada deklaratif, jadi merupakan pengumpulan informasi secara sadar seperti fakta atau kejadian tertentu. Kemudian episodik, ya, berkaitan dengan merecall apa yang sudah kita lakukan, kemudian pengamatan yang sudah kita lakukan terhadap sesuatu gitu, kemudian pengalaman-pengalaman yang juga kita miliki. Ada juga semantik memory, artinya yang berkaitan dengan pengetahuan dan juga fakta-fakta yang sudah terorganisir dengan baik. Ya, proses belajar ini bisa juga menjadi bentuk long term memory. Misalnya sampai saat ini kita mungkin masih ingat dengan sin, kos, tangen. Nah, itu adalah salah satu bentuk proses semantik karena kita berusaha untuk memanggil kembali pengetahuan-pengetahuan tentang sesuatu, ya, pengetahuan tentang hitung-hitungan, ya, yang memang itu sudah terorganisir dengan baik. Ada beberapa teori yang bisa membahas tentang bagaimana long term memory itu bisa diatur. Yang pertama adalah dengan perspektif hierarki. Jadi hierarki ini adalah sebuah sistem di mana suatu informasi itu bisa diatur dari yang dia sifatnya umum, kemudian ke khusus. Ya, misalnya saja mahasiswa yang rajin, misalnya begitu. Mahasiswa yang rajin ini kan secara umum ya, atau mahasiswa yang berprestasi, itu secara umum demikian. Tapi secara khusus yang bisa ditarik ke kelompok khusus, salah satu indikatornya mahasiswa yang berprestasi itu adalah selalu mengerjakan tugas dengan baik, kemudian tidak pernah meninggalkan kelas, kemudian IPK juga di atas rata-rata ya. Ini merupakan suatu ingatan bisa membentuk suatu ingatan bahwa yang namanya mahasiswa berprestasi itu seperti itu. Nah, ini namanya menarik sebuah informasi dari kelas yang umum ke kelas yang khusus. Ini dinamakan konsep berdasarkan perspektif hierarki. Ada juga yang melalui perspektif jaringan semantik. Nah, jaringan semantik ini ingatan kita bisa memiliki label atau konsep. Ya, jadi ini berdasarkan dari pengalaman. Jadi tadi kalau kita misalnya sudah di slide yang sebelumnya sudah membahas tentang bagian-bagian dari long term memory. Nah, salah satunya adalah melalui jaringan semantik ini.
Lalu dengan mengatur long term memory dengan menggunakan perspektif skema. Jadi perspektif skema ini adalah kerangka kerja mental yang bisa membantu individu mengatur dan menginterpretasikan informasi. Ini dia kenapa, salah satu alasan kenapa saya memilih teman-teman untuk membuat skema, untuk membuat tugas-tugasnya dalam bentuk Jamboard, untuk memudahkan saya membaca bagaimana pemahaman teman-teman semua tentang materi yang dibahas, tentang kajian-kajian yang dibahas. Melalui skema, selain saya bisa melihat bagaimana pemahaman teman-teman semua, teman-teman juga akan mudah memasukkan informasi tersebut menjadi sebuah memori jangka panjang atau long term memory. Dan yang terakhir adalah dengan jaringan keterhubungan. Jadi konsep ini menyampaikan bahwa informasi yang dihasilkan itu memang disimpan ke otak, dan kemudian otak akan memprosesnya melalui neuron-neuron, dan itu akan memudahkan individu untuk mengingatnya kembali. Nah, proses mengingat ini dengan kaitan antara neuron yang satu dengan neuron yang lain, ini yang sering dikaji oleh teman-teman neuropsikologi dengan menggunakan perspektif jaringan keterhubungan. Menarik ya memori ini. Nah, kemudian ada pertanyaan, mengapa kita ingat apa yang kita ingat? Nah, ternyata ini merupakan salah satu efek dari memori. Yang pertama adalah primary effect. Jadi efek primary ini merupakan informasi yang terjadi pertama itu bisa diingat lebih baik daripada informasi yang berikutnya. Tidak demikian dengan resensi. Jadi resensi ini kebalikannya. Informasi yang terakhir kali diingat itu lebih baik karena tidak dikacaukan oleh informasi yang baru. Nah, ini dia kenapa kok memori ini cukup menarik dalam proses berpikir. Nah, kemudian ada lagi kekhasan, ya, jadi sesuatu yang sangat menonjol itu pasti akan diingat dengan lebih baik. Ada juga efek frekuensi, artinya pengulangan dan latihan. Jadi ini dia kenapa sistem kebut semalam itu sangat tidak dianjurkan bila ingin melatih long term memory. Ya, itu jadi kita akhirnya bisa mengetahui ya bagaimana proses kognitif individu itu sangat ruwet sekali, sangat kompleks, dan itu merupakan proses mental yang bisa kita kaji ternyata. Kemudian yang berikutnya adalah asosiasi, artinya adalah keterkaitan antara suatu informasi dengan informasi yang satu dengan informasi yang lain, sehingga ini mudah diingat gitu. Jadi misalnya Intan selalu pergi ke mana-mana dengan si A, misalnya begitu. Tapi saat Intan pergi sendiri, saat orang lain kemudian ketemu, pasti akan ditanya, loh A nggak ikut. Nah, ini yang namanya asosiasi, bahwa ada Intan, ada si A. Nah, ada dua tugas memori ya, dan ini sangat kompleks ya, sekali lagi sangat kompleks. Bagaimana kemudian memori itu bertugas untuk merecall atau memanggil kembali dan merekognisi. Artinya merekognisi ini adalah bisa memilih dengan tepat mana yang kemudian itu akan diambil sebagai sebuah keputusan, mana yang tidak. Jadi merecall dan merekognisi ini merupakan dua tugas dari memori yang selalu terjadi ya dalam proses berpikir. Cara kerja memori sendiri memang seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal, bahwa informasi yang datang kemudian ditangkap dengan indera, disimpan dalam kotak storage-nya, kemudian kalau misalnya bertahan hanya sekitar 30 detik, maka dia akan tersimpan dalam kotak short term memory. Tapi misalnya itu diulang-ulang, di rehearsal, maka itu akan muncul ke long term memory. Saya kira cara kerja memori ini cukup mudah untuk dipahami ya. Nah, yang menarik di sini adalah kenapa kok bisa terjadi lupa. Nah, kira-kira kenapa kok kita bisa lupa ya? Nah, ternyata lupa itu memang
salah satu kegagalan encoding karena memang kita tidak memberikan atensi pada informasi tersebut. Bila kita tidak memberikan atensi pada informasi tersebut, maka proses yang terjadi adalah otak tidak akan memberikan kode-kode pada informasi yang kita terima, sehingga itu dinamakan kegagalan encoding. Nah, selain itu ada juga karena decay. Jadi decay ini memang seiring berjalannya waktu, ya udah, memang informasi tersebut tidak pernah digunakan sehingga kita memang lupa. Nah, ini yang namanya decay. Jadi jejaknya memang sudah menghilang, ya. Tapi kalau putus cinta itu kok bisa terus saja diingat, kenapa ya? Jadi kita sudah bisa punya jawabannya ya. Oke, yang berikutnya adalah interference. Jadi interference ini memang informasi dalam memori itu terhalang oleh informasi yang lain atau informasi yang baru, sehingga yang ini lupa. Makanya itu semakin banyak belajar semakin kita banyak lupa ya. Ternyata mungkin karena faktor ini. Bisa saja itu dikaji. Oke. Nah, memang interference itu pada akhirnya membutuhkan effort atau tenaga yang cukup besar untuk memanggil kembali informasi tersebut. Sehingga salah satu cara untuk mengimprove memori atau ingatan kita adalah ini dia, Loci method. Jadi metode Loci ini mengaitkan kata-kata atau ide dengan tempat ya. Misalnya kenapa kok lagu anak-anak itu menarik semuanya ya, merah kuning hijau di langit yang biru gitu, pelukismu agung ya, pelangi. Nah, pelangi itu diberikan warna-warna pelangi dibuatkan lagu. Nah, ini method of Loci, mengaitkan kata dengan suatu tempat atau suatu situasi dan mempelajarinya secara terorganisir. Contohnya yaitu tadi Mejiku Hibiniu ya, itu sangat ingat sekali sampai sekarang ya, sejak dulu masih SD itu. Nah, ini cara-caranya, salah satunya juga membuat kerangka berpikir, karena kerangka berpikir ini akan mudah ya pemahaman kita mengenai suatu alur. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya, atensinya. Semoga ini bisa menjadi long term memory untuk teman-teman semua. Jangan lupa bila ada pertanyaan tentang memori, bisa tinggalkan di kolom komentar Google Classroom. Silahkan berdiskusi antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Saya akan memantau Google Classroom-nya ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.